Hai guys, kembali lagi di Cerita Nita. Hai para penggemar games Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends. Dan hari ini kita akan bahas sebuah games yang pastinya sudah sangat banyak sekali orang yang main Mobile Legends ya, termasuk kamu juga pasti nih. Oke, pasti sahabat sudah sangat tahu dengan hero marksman yang satu ini. Ya, Laksamana Yi Sun-shin. Ternyata hero ini diambil dari sebuah kisah nyata legenda Korea loh. Hero yang terkenal dengan perahu dan panahnya ini seringkali dipakai oleh para pro player Mobile Legends karena memiliki serangan jarak jauh yang kuat dan mencuri buff dari musuh dengan skill ultinya. Oke, langsung saja kita ke cerita tentang Yi Sun-shin. Sebelumnya kita intro dulu. Dikutip dari nationalgeographic.co.id, Laksamana Korea Yi Sun-shin adalah tokoh utama dalam sejarah Korea berkat inovasi teknologi dan strateginya memicu revolusi dalam Perang Laut Asia. Ia memprakarsai kekuatan bertempur Angkatan Laut modern. Inovasi ini membantu Korea mengusir serangkaian invasi Jepang dari tahun 1592 hingga tahun 1598. Membuka jalan bagi lebih dari 250 tahun semi-isolasi Jepang dari urusan dunia. Adopsi ide Yi juga digunakan Jepang pada tahun 1904 sampai dengan tahun 1905 pada peristiwa Perang Rusia-Jepang yang mengubah keseimbangan kekuatan di Asia. Kehebatannya sebagai pembaharu militer dan perancang senjata telah memberinya penghargaan yang seringkali berbatasan dengan hagiografi. Ia juga dikagumi karena kualitas pribadinya. Yi Sun-shin dilahirkan pada 28 April tahun 1545 di Gancheon-dong, Seoul sebagai anak laki-laki ketiga dari Yi Jung. Keluarganya merupakan keluarga bangsawan, namun ketika ia lahir, keluarganya sudah lama tidak mengikuti politik dan bisa dibilang sudah tidak berpengaruh lagi. Ibunya, Cho Gye-byung, membesarkannya dengan penuh kasih sayang disertai dengan disiplin. Yi Sun-shin menghabiskan sebagian besar masa mudanya di Gancheon-dong. Ia gemar bermain perang dengan temannya dan berperan sebagai komandan dan membuat busur anak panah sendiri. Sebagai anak bangsawan, dia juga mempelajari aksara Cina dan sastra klasik. Ketika Yi Sun-shin berusia 20-an, ia mulai mempelajari akademi militer di sekolah militer selama kurang lebih 7 tahun. Di sana ia belajar banyak cara memanah, menunggang kuda, dan ilmu bela diri lainnya. Pada tahun 1564, ia menikahi Nona Bang dari klan Onyang Bang dan mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dia kemudian mengikuti ujian militer nasional Kwago untuk menjadi perwira junior pada usia 28 tahun. Tetapi ia pada saat itu terjatuh dari kudanya pada saat ujian kavaleri dan kakinya patah. Akibatnya ia gagal melanjutkan sekolah militernya. Yi Sun-shin dan istrinya memiliki 3 putra. Yang pertama bernama Ho, lahir pada tahun 1567. Yang kedua bernama Yo, lahir pada tahun 1571, dan anak yang ketiga bernama Myeon, lahir pada tahun 1577. Saat invasi Jepang ke Korea, Yi Sun-shin mulai memperbaiki diri atas kesiapan Angkatan Laut Korea. Dia sudah lama mempelajari kekuatan dan kelemahan praktik Angkatan Laut Korea dan Jepang, dan mengetahui bahwa Jepang mengandalkan kekuatan bela diri terbesar mereka, yakni samurai dan pemanah. Untuk memaksimalkan kekuatan itu, Jepang telah membangun kapal berseri lebar yang membawa sejumlah besar kapal tentara. Strategi mereka adalah mendekati kapal musuh sedekat mungkin dan menyapu mereka dengan tembakan panah.
sampai dek musuh cukup jelas untuk disapu infanteri. Pasukan laut Jepang menakutkan dalam pertempuran jarak dekat, tapi bukan berarti tidak memiliki kelompok. Tetapi pada saat penunjukan Yi Sun-shin mengalih komando, tidak ada kapal Korea dari semua jenis persenjataan yang mampu mengalahkan Jepang. Yi Sun-shin tidak membuang waktu untuk mendesak galangan kapal setempat untuk memperbaiki masalah ini. Dalam beberapa bulan, mereka menghasilkan kapal bagi Yi Sun-shin dengan teknologi angkatan laut yang membantunya menguasai Korea Laut dan memotong jalur komunikasi dan pasokan Jepang. Keberhasilannya dalam tugas ini sangat penting dalam menggagalkan ambisi Jepang untuk menguasai Korea. Sejak itu, nasionalisme Korea terjalin erat. Kapal kura-kura itu sering dinyatakan sebagai kapal perang lapis baja dan besi, bahkan kapal selam pertama di dunia. Karena tidak lebih dari selusin Gyeobukshon yang beroperasi saat itu memperlihatkan bahwa kejeniusan Yi Sun-shin bukan dari desain kapal tersebut, tetapi dalam pengembangan taktik pertempuran kapalnya. Bagaimana kapal itu bisa mengalahkan samurai dan busur jarak dekat dan tembakan senapan? Jawabannya menurut penelitian Jason Gilbert dalam Admiral Yi Sun-shin, The Turtle Ships and Modern Asia History, ada dalam kecepatan dan daya tembak jarak jauh yang lebih jauh. Karakter dalam hero Yi Sun-shin yang paling terkenal adalah kapalnya kan? Oke, kita bahas dulu ya gengs. Jadi kapalnya hero Yi Sun-shin ini hampir 2 kali lipat panjang dan setengah lebar kapal dari Jepang dan membuat mereka bergerak lebih cepat di air. Sementara meriam miliknya bisa mengungguli bola senapan Jepang. Dengan demikian dia bisa mempertahankan kapal dan menghancurkan kapal Jepang menjadi beberapa bagian. Dan meriam seberat 36 pin ditembakkan melalui palka di sepanjang sisinya. Salah satu bakat Yi Sun-shin adalah dia mengantisipasi bahwa musuh-musuhnya pada akhirnya akan menyesuaikan strategi perang mereka. Akhirnya kapal-kapal Jepang memasang lebih banyak meriam. Namun Yi Sun-shin selalu melangkah lebih jauh, ia mengadopsi strategi saling berpegangan pada ekor. Ini memungkinkan setiap kapal yang membawa senjata mengarahkan target yang sama dan melewatinya secara bergantian. Ia juga menerapkan taktik menarik ikan ke dalam jaring, yakni pura-pura mundur untuk menarik seluruh armada masuk ke dalam posisi mereka untuk menyerang. Salah satu perang terepik ketika Raja Korea mendengar berita kegagalan pertempuran Chilcheolyang, ia buru-buru mengampuni dan mengembalikan pangkat Laksamana Yi Sun-shin sebagai komandan armada Joseon yang tersisa. Ketika 12 kapal yang kalah berhasil kabur kembali ke Korea, Raja Korea memerintahkan Yi Sun-shin untuk membubarkan armadanya dan bergabung perang di darat. Tapi Yi Sun-shin malah memiliki ide gila. Ia berniat melawan Jepang hanya dengan 12 kapal perang. Gokil. Mengetahui Jepang mengerahkan armadanya ke pesisir barat Korea, Laksamana Yi Sun-shin segera membuat rencananya. Ia memperhatikan sebuah selat strategis, yaitu Selat Myeongyang. Selain ukurannya yang sempit, ia menyadari arus laut kuat yang berubah-ubah arah di selat tersebut. Oke, Yi Sun-shin sudah memiliki tempat untuk pertahanan terakhirnya. Dari 12 kapal perang yang kembali, tidak ada satupun kapal kura-kura di antaranya. Dengan sedikit waktu yang dia punya, Yi Sun-shin memperkuat kapal-kapal tersebut menjadi pengganti kapal kura-kura. Selain itu, ia mendapat bantuan dari 1 kapal perang lagi, menjadikan total 13 kapal perang. Dia juga melatih tentara-tentara yang tersisa dengan keras untuk memberikan performa terbaik mereka. Armada Jepang kemudian datang dengan tujuan menghancurkan sisa armada Korea. Jepang membawa 133 kapal perang dan setidaknya 200 kapal logistik. Yi Sun-shin menempatkan armadanya tepat di belakang celah tersempit di selat. Akibatnya jumlah kapal perang Jepang yang bisa lewat
terbatas, sisanya menunggu di belakang kapal perang yang maju. Pada saat fajar, ketika kapal perang Jepang maju, Yi Sun-shin ikut memajukan armadanya, menahan kapal perang Jepang dan terjadi perlawanan sengit. Armadanya berhasil menghancurkan kapal-kapal Jepang. Kemudian, seperti prediksinya, arus laut berubah arah, mendorong kapal perang Jepang yang maju kembali ke tempatnya. Akibatnya, kapal Jepang tersebut saling tabrak-menabrak, menenggelamkan beberapa kapal dalam prosesnya. Sebaliknya, armada Yi Sun-shin mengambil posisi dan menembakkan meriam ke arah kapal-kapal Jepang yang kacau. Pada akhirnya, 31 kapal perang Jepang hancur, komandannya meninggal, dan sebagian besar pasukan Jepang terbunuh maupun tenggelam. Kemenangan Yi Sun-shin yang luar biasa berkontribusi dalam menyelamatkan Korea. Pertempuran ini diabadikan di Korea, salah satunya adalah film The Admiral Roaring Currents pada tahun 2014, film dengan penonton dan penjualan tiket terbesar di Korea Selatan. Ketika memimpin pasukan Jepang, Toyotomi Hideyoshi meninggal. Pasukan Jepang bergegas mundur dari Korea. Armada gabungan Korea-Cina mengejar pasukan Jepang yang mundur dan melakukan pertempuran terakhir di lepas pantai Noryang pada tahun 1598. Lagi-lagi kalah jumlah, armada gabungan dengan total 150 kapal melawan 500 kapal Jepang. Kalau kita belajar satu hal dari track recordnya Yi Sun-shin, kita tahu dia bisa ngalahin musuh dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Tentunya hal ini juga berlaku di pertempuran Noryang. Sayangnya ketika mengejar kapal musuh yang kabur, Yi Sun-shin tertembak oleh peluru yang mengetahui waktunya tinggal sebentar. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak mengumumkan kematiannya yang mendekat karena takut kematiannya dapat merusak moral armadanya. Pertempuran dimenangkan dengan pasukan gabungan Korea-Cina. 200 kapal Jepang ditenggelamkan dan 100 kapal lainnya ditangkap. Korea telah memenangkan perangnya, tetapi dalam prosesnya kehilangan laksamana terbaik di Korea. Selama hidupnya, Yi Sun-shin berhasil memenangkan total 23 pertempuran laut tanpa kehilangan satupun kapal. Yi Sun-shin adalah seorang pahlawan Korea dan salah satu laksamana terbaik dalam sejarah dunia. Keberanian Laksamana Yi Sun-shin menjadikan ia sebagai panutan oleh masyarakat Korea modern hingga saat ini. Ia diabadikan dalam berbagai bentuk seperti monumen patung dan nama jalan. Begitu deh guys, kalau kalian lagi pakai hero-nya Yi Sun-shin dalam games Mobile Legends dan lihat hero ini, sekarang kalian pasti udah tahu kan cerita di balik Laksamana Yi Sun-shin. Oke, di sini yang kita tekanin adalah dari Yi Sun-shin ini kehebatannya melawan ratusan kapal Jepang dengan 13 kapal dan menang. Itu udah kayak cerita di film Hollywood guys. Jadi memang terkadang kenyataan itu lebih aneh dari cerita fiksi ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, see you next video.